adzabi rabbihim mushfiqun. Ada itu. Dan jadi satu orang yang senantiasa sholat, orang yang paham betul bahwa di dalam harta mereka itu ada hak orang lain, baik yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Orang yang percaya akan adanya hari pembalasan. Sifat yang keempat tadi, walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa takut terhadap azab Tuhan mereka. Rasa takut itu merupakan sifat yang bisa menyelamatkan seseorang dari penyakit halu. Itu dalam surah Al-Ma'arij. Kemudian di antara sifat orang-orang yang betul-betul sempurna keimanannya adalah disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah Ta'ala maka hati mereka takut. Wajilat qulubuhum. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, keterangan dari Allah Ta'ala tentang fadilatu al-khasyah. Lalu kata Syekh Abdul Razak Al-Badar pada halaman 22, kenapa khasyah itu utama? Kenapa khasyah itu adalah sifat yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat? Karena di paragraf pertama halaman 22 alasannya diterangkan. Wa dzalika anna khasyatallahi azza wa jalla tasuqul insana ila tarki al-qaba'ih. Karena ya, hal yang demikian itu disebabkan apa? Takut seseorang, ya takutnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla akan menuntun manusia untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Al-qaba'ih itu jamak dari kata al-qabih. Betul atau tidak Bapak Ibu? Orang kalau takut sama Allah, berani nggak dia berbuat maksiat? Kalau dia betul takut, nggak mungkin dia selalu mikir, ya Allah, nanti saya diadab oleh Allah Ta'ala. Nggak jadi. Dulu ya, ada seorang anak muda jatuh cinta kepada seorang wanita, tapi sayang cintanya bertepuk sebelah tangan. Pada satu kesempatan si wanita yang dicintai ini ya, tertimpa kebutuhan. Jadi dia butuh sekali uang karena ya, orang tuanya sakit, butuh uang banyak. Dia cari pinjaman kemana-mana gak ketemu. Kecuali ada satu pemuda yang punya uang banyak dan dia adalah siapa? Orang yang mencintai si wanita ini, sementara si wanita tidak mencintai. Nah, ini buah si malakama, ya kan? Di satu sisi si wanita ini butuh uang, nggak ada orang yang bisa menyediakan uang kecuali si pemuda. Nah kalau dia pinjam ke si pemuda nggak enak karena si pemuda cinta sama dia nggak cinta. Gitu. Akhirnya tapi terpaksa karena ini orang tua. Datanglah si wanita itu ke si pemuda ini untuk pinjam uang. Nah, sama si pemuda ini dikasih syarat. Wah, oke, ada, silakan. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Ya, syaratnya mau digauli oleh si pemuda ini. Kalau toh memang tidak mencintainya, ya minimal mencicipi lah. Nah, ibaratnya begitu ya. Nah, akhirnya terpaksa Bapak Ibu. Terpaksa karena ini orang tua dan nggak ada yang bisa menyediakan uang yang dibutuhkan itu. Maka akhirnya si wanita pun menyetujui. Maka tibalah satu waktu yang sudah disepakati, datanglah si wanita ini ke si pemuda tersebut. Mereka cuma berdua. Tapi sebelum perzinahan itu dilakukan, si wanita ini tidak putus asa untuk terus menasihati si pemuda tadi. Kata si wanita ini, memang tidak ada yang melihat orang lain kecuali kita berdua. Tetapi ingatlah, ada zat yang senantiasa melihat kita.
akhirnya si pemuda ini diingatkan oleh si wanita yang dicintainya, tapi si wanita ini tidak mau menerimanya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Karena rasa takutnya dia kepada Allah Ta'ala dinasihati oleh si wanita ini, akhirnya uang tetap diberikan, si wanita ini disuruh pergi. Ya sudah, pergilah. Jadi tidak jadi perzinahan itu dilakukan karena apa? Takut kepada Allah, dinasihati. Nah, akhirnya Bapak Ibu, si pemuda ini terjebak dalam gua. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya cerita tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua, tertutup oleh batu. Nah, salah satunya si pemuda ini. Lalu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, bertawassul, menyebutkan amal-amal soleh mereka. Nah, salah satunya si pemuda ini. Akhirnya karena takutnya dia kepada Allah Ta'ala, doanya diijabah, terbukalah pintu gua tersebut. Batu yang tadinya menghalangi pintu gua bisa bergeser. Nah, itu Bapak Ibu ya. Rasa takut terhadap Allah itu bisa menyelamatkan kita. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, karena dia takut, dia nggak jadi itu melakukan perzinahan, keburukan. Selain itu, orang yang punya rasa takut kepada Allah itu akan mendorong dia untuk apa? Wa fi'lit ta'at, mengamalkan amal-amal ketaatan. Dia akan, kalau dia takut betul sama Allah, pasti dia taat. Dia takut ada Allah. Capek dia, baru pulang, baru berbaring sebentar, terdengar di masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Ada seruan azan terdengar di telinganya. Lelah dia. Tapi karena dia takut sama Allah Ta'ala, dia merasa banyak dosa. Selelah apapun dia berusaha untuk bangkit, ambil air wudu, berangkat ke masjid, salat jamaah. Karena dia takut sama Allah Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, dan rasa takut kepada Allah itu juga akan mendorong seseorang untuk apa? Wal iqbali alal ibadah. Nah, jadi iqbal alal ibadah itu senantiasa berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambut mendorong dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini disebutkan, dikutip perkataan dari seorang ulama tabi'in, Hasan al-Basri rahimahullah. Kata Syekh Abdul Razak, wa lihada yaqulu al-Hasan al-Basri rahimahullah, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Jadi seorang mukmin itu dia mengumpulkan 2 perkara dalam dirinya. Satu apa? Ihsanan, kebaikan. Yang kedua syafaqah. Syafaqah itu khasyah, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Pada diri setiap mukmin pasti ada 2 itu. Ada kebaikan, ada rasa takut. Sementara wal munafiq, orang munafik itu jama'a isa'atan wa amna. Dia akan mengumpulkan pada dirinya 2 perkara. Yang pertama isa'ah. Isa'ah itu keburukan, wa amnan. Amnan itu rasa aman, Bapak Ibu dan adik sekalian. Lalu dalil yang digunakan oleh beliau Hasan al-Basri ini apa? Beliau mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang alladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, mereka takut kepada Allah Ta'ala. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian Bapak Ibu, apa syaratnya supaya kita ini bisa takut sama Allah? Menurut keterangan Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah ta'ala, di paragraf ketiga halaman 22 dikatakan, wa khasyatullahi azza wa jalla innama tatahaqqaqu bima'rifati asma'illahi al-husna wa sifatihil ula. Rasa takut kepada Allah Ta'ala itu hanya bisa terrealisasi, hanya bisa
betul-betul hadir. Dengan apa? Bima'rifati asma'illahi al-husna wa sifatihil ula. Yaitu dengan mengetahui nama-nama Allah yang baik dan mengetahui sifat-sifat Allah yang tinggi. Jadi kalau orang nggak tahu nama-nama Allah, tidak tahu sifat-sifat Allah, kemungkinan rasa takutnya susah hadir pada dirinya. Maka penting kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi Allah itu kan Al-Jabbar, itu kan di antaranya Al-Muntaqim. Nah, itu. Jadi pasti kita akan, Allah Maha Kuasa yang memaksa segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah Ta'ala ya, untuk membalas setiap amalan seorang hamba. Maka itu penting kita belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, watta'ammulu fi ayatillahil kauniyati wasyar'iyyah. Merenungkan ayat-ayat Allah Ta'ala yang bersifat kauniyah dan yang bersifat syar'iyah. Mentadaburi alam gitu ya. Kok kenapa alam begini? Kok kenapa bisa terjadi gempa, terjadi erupsi gunung Merapi? Kok kenapa langit yang tak bertiang tidak jatuh menimpa kita? Padahal langit itu sangat lebar, sangat panjang, sangat berat. Langit itu satu lapisnya saja, satu lapis langit itu tebalnya disebutkan dalam satu riwayat masiratu khamsi mi'ati sana. Masiratu khamsi mi'ati sana. Sejauh perjalanan 500 tahun. Tebalnya satu langit. Kebayangkan jatuh ke langit. Nah, coba kita renungkan itu. Itu namanya ayat kauniyah. Ya, termasuk tentu diri kita sendiri ya. Dalam diri kita sendiri. Termasuk merenungkan ayat-ayat syar'iyah, yaitu dengan mentadaburi Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita tadaburi Al-Quran. Nah, dengan begitu maka akan muncul rasa takut. Lalu fakullama kana al-'abdu a'dhama ma'rifatan billahi azza wa jalla kana a'dhama khasyatan lahu. Setiap kali pengetahuan seorang hamba bertambah tentang Allah, semakin besar pengetahuannya, semakin bertambah dia pengetahuannya tentang Allah Ta'ala, karena a'dhama khasyatan lahu, maka rasa takutnya kepada Allah akan juga semakin besar. Semakin dia tidak tahu Allah, tidak ngerti Allah, semakin potensi untuk takutnya kecil. Nah itu. Jadi kaidahnya tadi, wa kullama kana al-'abdu a'dhama ma'rifatan billahi kana a'dhama khasyatan lahu. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka bahkan ada sebagian ulama mengatakan seagung-agung ilmu itu keagungannya diukur berdasarkan apa Bapak Ibu? Berdasarkan objek yang dikaji. Berarti kalau kita mempelajari nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala, yang kita kaji apa? Tentang Allah. Adakah yang lebih agung daripada Allah Ta'ala? Tidak ada. Berarti seagung-agung ilmu sebenarnya adalah ilmu mempelajari tentang apa saja sifat Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala. Maka ada kitab judulnya misalnya Fiqhu Asma'illahi Ta'ala wa Sifatih. Fikih ya, untuk memahami sifat-sifat Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat itu ada. Nah, Syekh Abdul Razak Al-Badar beliau punya menulis kitab judulnya Fiqhu Asma'il Husna. Kemudian ada kitab ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, misalnya Al-Qawaid Al-Muslah fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna. Wah, ini kitab-kitab penting. Gimana kaidah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah seagung-agung ilmu, karena yang kita pelajari adalah Allah, nama-nama Allah.
Dan memang kita disuruh untuk mengetahui Allah. Dan ini adalah ilmu yang sangat pokok. Maka ada kitab Al-Usul As-Salasah. Ada 3 landasan pokok bagi kehidupan seorang mukmin. Apa itu? 1, ma'rifatullah. Bagaimana kita bisa mengetahui Allah, mempelajari tentang Allah Ta'ala. Yang kedua, ma'rifatuddin, mempelajari tentang agama dan syariat-syariat. Yang ketiga, ma'rifatur rusul. Ini pokok sekali. Yang pertama tadi ma'rifatullah. Maka semakin dia ngerti, semakin dia paham tentang Allah, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya? Allah sendiri jelaskan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28 di halaman 22 itu. Allah mengatakan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Bahkan dalam ayat ini Allah menggunakan ada waktu hasr. Kata innama itu lil hasr, untuk membatasi. Jadi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Coba orang-orang jahil itu takut gak sama Allah? Gak takut. Makanya mereka bebas melakukan apa saja. Semakin kita tahu ilmu, berilmu, kita semakin takut kepada Allah Ta'ala. Nah ini, maka disinilah kita pentingnya menuntut ilmu. Semakin bertambah ilmu kita, maksudnya ilmu al-ulum asyariyah maksudnya, bukan ilmu politik dan lain-lain ya. Kalau ilmu politik semakin canggih, semakin berani bohong barangkali ya. Nah, maksudnya ilmu syariat yang dimaksud di sini maksudnya. Nah, itu ya. Kemudian wa amma taqwallahi fa hiya jima'u kulli khairin lil 'abdi. Adapun takwa kepada Allah, dia adalah kumpulan seluruh kebaikan yang ada pada seorang hamba. Jadi kalau takwa, orang takwa sama Allah berarti berkumpul seluruh kebaikan pada diri seorang hamba itu. Wa hiya sababun 'azimun lin najati yaumal qiyamah. Takwa itu merupakan sebab yang agung untuk mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Nah, maka disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat berapa itu? Ayat 61 ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Allah Ta'ala mengatakan wa yunajjillahu alladziina taqaw bima fazatihim la yamassuhum as-su'u wa lahum yahzanun. Itu. Jadi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bi mafazatihim. Nah, apa yang dimaksud mafazatihim? Nah, kalau kita buka tafsir misalnya Ibnu Katsir, di sana beliau katakan ay mimma sabaqa lahu minas sa'adati wal fawzi indallah. Atau dari apa-apa yang sudah mereka miliki dari kebahagiaan dan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang takwa itu pasti akan mendapatkan kemenangan. Wa may yattaqillaha faqad faza fawzan azima. Kemudian la yamassuhu musuh. Dia tidak akan tersentuh oleh keburukan. Nah, keburukan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kapan itu? Yaumul qiyamah. Orang takwa itu nanti di hari kiamat tidak mungkin tersentuh oleh keburukan. Kalau dia betul-betul takwa. Nah, itu diterangkan oleh Ibnu Katsir, yaumul qiyamah. Walahum yahzanun. Nah, dan mereka juga tidak akan bersedih hati. Maksudnya apa? Nah, kalau kita buka lagi ya tafsir Ibnu Katsir, beliau katakan wala yahzunuhumul fazahul akbaru. Jadi tidak menjadikan mereka bersedih hati pada hari yang sangat menakutkan, al-fazahul akbar. Kapan? Hari kiamat itu. Bal hum aminuna min kulli fazahin. Bahkan mereka orang takwa itu aman dari segala ketakutan-ketakutan yang ada pada hari kiamat. Nah, ini
mujahzahuna an kulli syarrin, dan akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari segala keburukan. Itu kalau orang takwa. Bapak Ibu dan anak sekalian, a'adzanallahu wa iyyakum. Nah, kemudian dalam surah Fussilat ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah itu, kami akan menyelamatkan orang-orang beriman dan orang-orang yang senantiasa bertakwa. Fussilat ayat 18. Jadi clear ya, takwaan jelas sekali. Nah, jadi perkara ketiga yang bisa menyelamatkan kita apa? Rasa takut kepada Allah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam surah An-Naml ayat 53 ya. Qala Allah Ta'ala wa anzaynal ladzina amanu. Surah apa? An-Naml ayat 53. Allah berfirman, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami akan selamatkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa bertakwa. Lalu di paragraf berikutnya Syekh Abdul Razak menjelaskan makna takwa. Makna takwa secara bahasa, makna takwa menurut pandangan seorang ulama yang bernama Thalib bin Habib. Kata beliau, wattaqwa fil asl, maksud fil lughah ma'khudatun minal wiqayah. Takwa itu pada asalnya, makna asalnya apa? Terambil dari kata al-wiqayah. Wiqayah itu masdar dari kata waqayaki. Waqayaki. Terus wa min ahsani ma urrifat bihi. Nah, di antara pengertian terbaik terkait dengan takwa yang didefinisikan adalah berdasarkan perkataan Thalib bin Habib, seorang ulama yang dikutip oleh Syekh Abdul Razak ya, rahimahullah. Ketika beliau menggambarkan takwa, lamma su'ila, waktu beliau ditanya, siflan takwa, tolong gambarkan kepada kami apa itu takwa. Faqal, lalu Thalib bin Habib berkata, at-taqwa, takwa itu apa? Amalun bi ta'atillah subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan yang mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa raja'a rahmatillah azza wa jalla, berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla. Ala nurin min Allah, berdasarkan cahaya dari Allah, maksudnya berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, wat taqwa, dan takwa juga apa? Tarku maksiatillah, meninggalkan bermaksiat kepada Allah. Makhofata iqabillah, karena takut mendapatkan hukuman dari Allah, ala nurin min Allah, berdasarkan petunjuk cahaya dari Allah. Itu kata Syekh Thalib bin Habib yang dikutip oleh Syekh Abdul Razak. Jadi itu Bapak Ibu dan anak sekalian. Nah, maka wala sakka anna man adda faraidul islami wa wajibatid din, tidak diragukan lagi bahwa orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban Islam, apa-apa yang diperlukan dalam Islam, mengamalkan kewajiban-kewajiban agama, wajib tanabal muharramat, dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, wal asami, menjauhi dosa-dosa, fa innahu huwan najil muflih fid dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya dialah orang yang selamat, beruntung di dunia dan di akhirat. Pokoknya semua yang diperlukan Islam dilakukan, diwajibkan agama dilakukan, yang haram ditinggalkan, dosa ditinggalkan, itu pasti selamat, itu pasti beruntung di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Jadi
takwa wiqayah tadi ya, artinya menjaga. Maka dalam satu hadis dari Nabi SAW, hadis sahih, barang siapa orang yang keluar dari rumahnya, man kharaja min baitihi summa qala, lalu dia berdoa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, tiada usaha dan kekuatan kecuali hanya disebabkan dari Allah, ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa yang akan terjadi? Dikatakan kepadanya, kita tahu, wukita wahudita wakufita. Ada 3 keutamaannya. Wukita itu dari kata waqa, yakin. Itu fi'il madhi majhul, ya, wukita. Artinya apa? Kamu telah dijaga oleh Allah Ta'ala dari apa? Para bahaya. Orang kalau berdoa dengan doa itu udah dapat jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukita wahudita, kamu telah mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, kufita, kamu telah dicukupkan kebutuhanmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata waqa yaki, wuki dari wukiya, wukita. Ini dijaga. Takwa itu semua menjaga diri dari apa? Min adzabillahi azza wa jalla. Menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah azza wa jalla. Baik, ini bisa lihat. Kemudian ada satu hadis dikutip oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Wa qad sahha an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Telah ada hadis sahih dari Jabir bin Abdullah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Anna Nu'man bin Qawqali radhiyallahu anhu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maqal, bahwasanya ada dulu seorang sahabat namanya Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubata wa haramtul harama wa ahlaltul halala a'adkhulul jannah?" Qala sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya, ya Rasul, bagaimana menurut engkau jika aku sholat wajib 5 waktu, aku mengharamkan hal-hal yang haram, menjauhi hal-hal yang haram, dan menghalalkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 itu. Apakah aku akan masuk surga ya Rasul? Apa jawab Nabi? Nah, ya akan masuk surga. Kalau kita betul-betul menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, itulah takwa. Imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Jadi mentaati seluruh apa yang Allah perintahkan dan perintahkan oleh Rasulnya. Nah, walaupun para ulama mengatakan orang yang betul-betul sempurna takwanya, maka seluruh perintah Allah dan Rasulnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dia berusaha mengamalkan. Dan wajtinabu nawahi, dia berusaha menjauhi seluruh larangan-larangan Allah dan Rasulnya, baik yang haram maupun yang makruh. Itu yang betul-betul sempurna takwa. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Fa kullu man jahada nafsahu wa sabbaraha ala fi'lil wajibati wa tarkil muharramat, maka setiap orang yang bersungguh-sungguh menjahada nafsahu wa sabbaraha, dan berusaha sabar, mendidik dirinya, jiwanya untuk sabar, ala fi'lil wajibat, untuk melakukan perkara-perkara wajib, wa tarkil muharramat, dan meninggalkan perkara-perkara haram, fa innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, sayunjihi
akan menyelamatkan dia, wa yahdihi ila sawa'is sabil atau ila sawa'is syirat, akan memberikan petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami pasti akan memberikan petunjuk kepadanya, kepada mereka, ke jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, ma'al muhsinin. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan ayat ke-69 surah Al-Ankabut ini, ya, jadi orang kalau ingin dapat petunjuk, dia harus bersungguh-sungguh, karena dengan petunjuk itulah kita akan selamat. Maka petunjuk itu ada berapa macam, Bapak Ibu? Petunjuk itu ada berapa macam? Ada dua. Ada yang pertama, hidayatul bayani wal irsyad. Yang kedua, hidayatul taufik, yang sering disebut oleh para dai di akhir ceramah pasti sering ya kita dengar, billahi taufik wal hidayah. Taufik itu salah satu jenis hidayah. Nah, dua ini ya. Jadi ada apa tadi yang pertama? Hidayatul al-bayan wal irsyad. Masjid al-irsyad. Al-bayan wal irsyad dengan hidayatul taufik. Bedanya apa? Bapak Ibu, bedanya hidayatul bayan wal irsyad itu hanya sekedar mampu menjelaskan, memberikan keterangan mana yang baik, mana yang buruk. Itu hidayah. Kita bisa tidak menjadi pemberi yang bisa menunjukkan seseorang tentang mana yang baik yang buruk, bisa atau tidak? Kita bisa. Rasul pun bisa. Tapi hidayatul taufik tidak ada yang bisa. Bahkan Rasul pun gak bisa memberikan hidayah taufik. Rasul juga gak bisa. Maka kata Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Apanya? Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Allah bilang kepada Rasul, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang bahkan yang kau cintai. Bapak Ibu, Rasul cinta nggak kepada pamannya Abu Thalib? Karena pamannya yang membela beliau, melindungi beliau dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy, yang ngasuh beliau. Rasul mencintainya. Abu Thalib pun mencintai Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasul sudah menikah dengan Khadijah, Abu Thalib dalam keadaan memang miskin, keluarga miskin, tapi terhormat. Maka Rasul mengambil tindakan untuk mengasuh salah satu putra dari Abu Thalib, yaitu Ali. Ali itu sejak kecil diasuh oleh Nabi. Mereka saling mencintai. Tapi apakah Rasul berhasil memberikan petunjuk kepada Abu Thalib? Berhasil atau tidak? Tidak. Bahkan di ujung kehidupannya tidak berhasil. Ini ya, apa yang Allah maksud innaka la tahdi man ahbabta. Nah, ini namanya hidayatul taufik. Itu gak bisa. Hidayatul taufik itu mutlak, hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain gak bisa. Maka mintalah kepada Allah hidayatul taufik. Nah, Bapak Ibu, cara untuk bisa mendapat hidayah taufik ada nggak? Ada dua caranya. Secara garis besar ada dua. Hidayatul taufik nggak bisa, siapapun nggak bisa kasih, nggak akan bisa. Rasul pun tidak bisa.
Orang tua ke anak nggak bisa, anak ke orang tua nggak bisa. Sedekat apapun, secinta apapun, nggak bisa. Tapi kalau hidayatul bayan wal ihsan bisa. Tapi taufik nggak bisa. Ya dalilnya tadi. Nah, maka kalau kita ingin mendapat hidayah taufik dari Allah Taala, yang pertama berdoa. Maka dalam surah Al-Fatihah itu Allah ajarin kita, ihdinas siratal mustaqim. Itu maksudnya Allah berikanlah kami petunjuk taufik kepada jalan yang lurus. Minta hanya Allah yang bisa kasih. Nah itu. Yang kedua apa? Nah disebutkan dalam surah Al-Ankabut ini, walladzina yajahadu fi. Berarti apa? Memaksa diri bersungguh-sungguh. Berat. Iktikaf 10 hari itu berat. Ya. Tapi kayak Pak Bowo itu kan berat, pokoknya anak buah yang harus digaji gitu ya. Tapi bismillah, saya sudah 30 tahun nggak pernah iktikaf. Bismillah iktikaf. Nah itu berat. Paksakan gitu. Dengan memaksakan diri insya Allah bisa. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan Allah wa iyyakum. Nah ayatnya ini surah Al-Ankabut. Sementara hidayatul bayan wal irsyad itu banyak, Allah kasih gratis. Kalau kita baca tafsir Al-Maraghi, Syekh Mustafa Al-Maraghi mengatakan hidayatul bayan wal irsyad itu ada 4. Yang pertama, ada 4 macam. Hidayatul wijdan. Apa itu? Hidayatul wijdan. Insting. Semua Allah semua kasih insting. Semua makhluk Allah kasih. Bahkan hewan pun dikasih insting. Kami punya kucing, baru melahirkan, ada anak, 3 anaknya. Sama anak saya diganggu terus tuh anak kucing. Instingnya ini, kucing punya insting. Ini kalau dibiarin anak-anak saya pasti bisa mati itu, dipegangin sama anak saya. Akhirnya malam-malam dia gondol dibawa ke atasnya. Tadinya kan dibawa kursi, kami kasih kardus gitu. Karena anak saya yang kecil itu seneng banget megangin. Akhirnya sama induknya dibawa semua ke atas. Nah itu instingnya kucing itu. Karena kalau enggak gitu mungkin enggak selamat. Dia punya insting. Nah itu namanya hidayatul wijdan. Nah, petunjuk insting. Anak kecil dia punya enggak insting untuk bertahan hidup? Anak kecil, bayi udah punya belum? Udah. Bahkan sejak kecil itu bayi udah Allah kasih insting. Bayi nggak mau mati sembarangan, nggak mau dia. Makanya dia pas lapar nangis dia. Coba kalau dia lapar diem aja, lama-lama kan gak dikasih minum sama ibunya, lemas bisa mati. Tapi dia tahu saya harus bertahan hidup, caranya gimana? Nangis, instingnya nangis dia. Makanya ibunya sih gak bohong, dia ini anak lapar di mimi kan itu. Tapi pipis juga nangis. Ya, karena dia gak nyaman kan. Nanti kalau dibiarkan pipis, nanti gatal-gatal kan gitu. Iya. Maka dia nangis juga. Itu mau makan ya nangis, nggak nyaman dia nangis. Itu insting namanya hidayatul wijdan. Tapi pasti menjamin keselamatan nggak hidayatul wijdan? Tidak. Nggak. Ada nggak anak nangis terus akhirnya sama ibunya dikekep pakai bantal dan mati akhirnya, ada kan? Ada itu. Nah itu hidayatul wijdan. Hidayatul wijdan bisa gitu. Tidak otomatis. Yang kedua namanya hidayatul hawas. Apa itu hidayatul hawas? Petunjuk panca indera. Petunjuk penglihatan, petunjuk pendengaran, petunjuk raba, petunjuk rasa, petunjuk penciuman, gitu ya. Bapak Ibu, apa bukti bahwa panca indera ini bisa menjadi petunjuk dan juga bisa membantu kita menyelamatkan diri kita? Nah, misalnya kita dikasih minum sama orang yang ya mungkin di mobil lah, di bis gitu, di kereta dikasih minum. Nah, dengan panca indera kita bisa menyelamatkan diri. Kita berusaha cium dulu di minuman. Ternyata aromanya aroma racun kan. Jadi kita minum atau tidak? Enggak kan, enggak mungkin kita minum. Karena gitu, ini kayaknya mau racun ini, enggak diminum. Menyelamatkan tidak? Menyelamatkan. Walaupun kadang-kadang
tidak berfungsi juga kadang-kadang, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah itu namanya hidayatul hawas, termasuk hidayatul bayan wal irsyad. Kemudian yang ketiga hidayatul akal, petunjuk akal. Akal bisa jadi petunjuk tidak? Bisa. Kita mikir kan. Ini kalau saya bisnis biar untung mau lebaran gini bisnis apa? Mau mikir akan gini. Oh buat roti kata Pak Bobo. Kayaknya beliau buat roti banyak ya. Jual kemana-mana. Nah itu misalnya. Terus bisa kita gunakan macam-macam nih akal kita dan itu bisa jadi petunjuk Bapak Ibu. Nah, tapi akal kadang-kadang juga kalah dengan hawa nafsu. Makanya ada orang pintar akhirnya terjerembab dalam kemaksiatan ya, karena kalah dengan hawa nafsunya. Jadi petunjuk akalnya jadi tumpul gitu. Tapi kalau hidayatul taufik pasti selamat. Hidayatul taufik. Yang terakhir hidayatul ad-din. Apa itu hidayatul din? Al-Quran was Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu petunjuk, betul atau tidak? Jadilah dalam surah Al-Baqarah kan? Ya, jelas sekali hudan lil muttaqin, bahkan hudan lil linnas. Al-Quran. Tapi apakah otomatis orang yang baca ayat Al-Quran, baca sunnah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, dia ngamalkan? Otomatis ngamalkan atau tidak? Tidak mesti. Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Makanya banyak orang baca Quran tetap berbuat maksiat. Dia baca hadis Nabi tetap juga berbuat maksiat, tidak taat. Padahal petunjuknya sudah ada gitu. Makanya Al-Quran dan Sunnah itu hidayatul din, fungsinya apa? Hidayatul bayan wal irsyad. Sebatas memberikan petunjuk mana yang baik, mana yang buruk. Nah, nanti pilihannya ada pada kita sebagai hamba. Nah, maka yang bisa betul-betul menyelamatkan kita itu hidayatul pasti ya, hidayatul taufik. Nah, oleh karenanya mintalah terus kepada Allah Ta'ala supaya kita minta hidayatul taufik. Makanya Allah ngajarin kita supaya setiap kali kita sholat minta terus ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang 4 itu sangat membantu, sangat, dan kita sangat butuh. Makanya Allah kasih itu gratis bahkan. Tapi tadi kita perlu minta hidayatul taufik. Hidayatul taufik itu Bapak Ibu adalah petunjuk yang bisa bukan hanya memberikan keterangan, tapi juga menggerakkan kita. Ya, kita langsung bergerak untuk melakukannya. Itu dah hidayatul taufik. Nah, orang jadi kalau berilmu, dia sampai ilmu kepadanya, baik dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi, lalu kok dia cepat sekali itu sergap mengamalkan ilmu itu, berarti dia orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan sekalian, yaitu nah, kemudian paragraf terakhir Bapak Ibu, wa hadzal fi'lu lil mahmur wa tarki lil mahdzur la budda an yakuna an nurin wa ilmin. Nah, jadi ini supaya bisa melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, haruslah apa? La budda an yakuna an nurin wa ilmin. Haruslah dengan cahaya dan ilmu. Ya ilmu, lagi-lagi ilmu. Ya. Jadi kalau kita ingin supaya bisa mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, meninggalkan yang dilarang Allah Ta'ala, maka harus kita mendapatkan cahaya Allah Ta'ala, yaitu ya Al-Quran tentu saja, wa ilmu dan ilmu ya. Dan ilmu itu perlu dipelajari. Liya'rifal 'abdu ma yattaqi, supaya seorang hamba tahu apa yang harus dia menjaga dirinya dari sesuatu yang harus dia jauhi ya. Supaya tahu saya harus jaga diri saya dari apa ya. Itu harus tahu. Kalau dia punya ilmunya, dia ngerti. Wah ini bahaya, ini jangan. Oh ini yang harus dilakukan. Nah, dengan ilmu itulah dia menjadi tahu apa yang harus dia jaga.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Rasulullah Muhammad SAW. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ya. Jadi ayat ini dikutip oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar untuk menegaskan bahwa ya, ilmu cahaya dari Allah itu penting. Dengan itulah ya kita jadi tahu. Ya. Maka wakadzalika, dan demikianlah auhayna, kami wahyukan ilaika kepada engkau ruha. Ya, ruhan itu yang mengatakan ya wahyu itu sendiri. Ya. Kata ruhan itu artinya wahyu. Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Menurut penafsiran sebagian ulama, ya itu. Kemudian, nah, jadi kata ruh itu artinya apa? Wahyu. Misalnya dalam tafsir Ibnu Al-Jauzi disebutkan kata ruh dalam ayat ini maknanya adalah, di antara maknanya adalah wahyu. Ya, di antara maknanya adalah wahyu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, kemudian ma kunta tadri, engkau tidak tahu. Engkau yang dimaksud di sini siapa Bapak Ibu? Muhammad. Ma kunta tadri, kamu tidak tahu. Man kitab, apa itu al-kitab? Sebelum Allah turunkan Al-Quran, Rasul tahu tidak? Belum. Bahkan waktu diturunkan wahyu pertama kan, ma'ana biqaul, kita tahu. Walal iman, juga Rasul tidak tahu iman. Syariat beliau belum tahu. Ya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi, sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, kami jadikan dia Al-Quran itu, ini kembalinya kepada Al-Quran. Ya. Atau dalam keterangan lain, ja'alnahu, punya itu raji ilal Quran wa raji ilal iman. Kami jadikan Quran atau iman itu nuran sebagai cahaya, nahdi bihi, kami berikan petunjuk dengan Al-Quran atau iman itu man nasya'u min ibadina, siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Nah, itu dalam surah Asy-Syura ayat 52. Jadi ya pakai ilmu. Rasul pun begitu, diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Lalu yang terakhir, qala Bakar bin Hunais rahimahullah, seorang ulama berkata yang namanya Bakar bin Hunais, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa menjaga dirinya sementara dia adalah orang yang tidak tahu apa yang harus dia jaga? Mungkin nggak? Orang yang tidak ngerti apa yang harus dia jaga, dia bisa menjaga dirinya? Tidak. Artinya apa? Harus punya ilmu, sehingga dia ngerti, saya harus jaga diri saya dari apa nih? Yang tidak boleh saya lakukan apa nih? Nah, kalau dia tahu maka dia akan bisa menjaga diri. Tapi kalau dia nggak ngerti, dia nggak bisa. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian, bab yang ketiga. Saya kira ini yang bisa kita bahas. Ada waktu 5 menit ya. 5 menit. Ya, silakan. 1, 2. Silakan, Pak. Nanti. Ya. Terus yang kedua kan untuk kemarin tadi disebutkan dalam sholat juga kan salah satunya untuk mengenal Allah kan dengan mengenal ayatnya dan maksudnya. Nah, seperti nanti kan untuk pengulangan antara yang dimaksud dengan ayat dan maksud itu nanti ada apa? Bisa dijelaskan secara untuk mengelompokkan seperti asal masuk maksud, matahari masuk. Ya, baik. Oke, monggo Pak, sama sekalian. Kayak dari entah Ustaz apa yang menyatakan kalau mau beramal itu jangan karena mengharapkan surga ataupun takut karena sisa neraka, tapi karena cinta kepada Allah.
baik. Jadi asasnya cinta gitu Pak Saudara. Iya. Jadi jangan berharap surga dan neraka. Iya, jadi orang kan semuanya ada. Ya. Muslim. Tapi Baik. Jadi yang pertama ayat kauniyah, ayat syar'iyah ini ya. Ayat kauniyah itu adalah ya tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang ada pada alam raya ini. Ayat itu kan tanda-tanda kekuasaan. Ayat itu kan tanda. Kauniyah itu ya alam ini, ada yang ada di alam ini. Ya termasuk diri kita sebagai makhluk Allah Ta'ala. Nah, dengan kita merenungkan ayat-ayat kauniyahnya Allah, dengan itulah kita bisa apa tadi? Ya bisa takut kepada Allah Ta'ala. Nah, ayat-ayat kauniyah itu merenungkan tentang ya seluruh alam, lautan, gunung, langit, bumi dan seterusnya. Itu ayat kauniyah. Sementara ayat syar'iyah adalah ayat-ayat yang ada dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Nah, nanti ada yang disebut dengan ada istilah lainnya. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini termasuk ya, ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebut Ya, tadi kan disebut itu termasuk ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita ini takut. Jadi Allah mengutus ya, utusan-utusannya, ayat-ayatnya itu untuk supaya hamba-hambanya itu takut sama Allah. Maka kita tadi untuk bisa khusyuk sama Allah itu renungkan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini perlu kita renungkan ya, Bapak Ibu dan sekalian, agar kalau kita takut betul sama Allah, maka kita akan selamat dunia akhirat kalau kita takut sama Allah Ta'ala. Yaitu ya, ayat kauniyah itu ini diantaranya yang kita rasakan langsung pada sore hari. Kemudian ayat syar'iyah itu tadi yang ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Itu yang dimaksud ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ya. Jadi ketentuan-ketentuan Allah yang bersifat ada nanti ada qada syar'i, ada qada kauni nanti lain lagi ya. Ada al-qada syar'iyah, ada al-qada al-kauniyah. Kemudian yang kedua ayat-ayat Allah, dan untuk bisa ma'rifatullah tadi ya, mengetahui Allah Ta'ala, kita harus mempelajari tentang ayat Allah, makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Ya ini bahasa lain dari ayat kauniyah tadi ya, makhluk Allah Ta'ala gitu. Tapi dengan menggunakan istilah yang lain ya. Jadi itu. Lalu yang Pak Samsul tadi yang terakhir, Bapak Ibu memang ada sebagian orangnya yang ini dikenal kata-kata si Robi'ah al-Adawiyah, seorang wanita sufi yang sering dikutip oleh banyak orang. Yang intinya, seandainya aku ya Allah menyembah Engkau karena takut ya kepada neraka-Mu, maka ceburkan aku ke neraka-Mu kan itu. Dan seandainya aku beribadah kepada Engkau karena aku berharap mendapatkan surga-Mu, maka
tutuplah pintu surga untuk bagiku. Tapi jika aku menyembah engkau karena cinta kepadamu, jangan kau palingkan pandanganmu dari bukan itu. Nah, itu kira-kira seperti itu kurang lebih. Ya, jadi Bapak Ibu, apakah benar cara beribadah kepada Allah hanya berdasarkan mahabbah cinta saja? Nah, tentu tidak benar. Ya, karena kita diajari oleh Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah kita berharap dapat surga, boleh atau tidak? Bahkan kita harus berharap. Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Itu doa yang sering dibaca oleh Nabi. Ini artinya apa? Dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, mohonlah kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Lah kok kalau aku berharap surga, tutuplah pintu surga. Iya. Orang suwi tadi. Iya, inilah kebatilan perkataan sufi itu di sini kadang-kadang berlebihan. Cinta pada Allah harus. Bahkan ya, seseorang tidak akan mungkin merasakan nikmatnya iman hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu harus. Seseorang itu tidak akan bisa mendapatkan manisnya iman, nikmatnya iman sampai Allah dan Rasulnya menjadi pihak yang lebih dia cintai daripada selain kedua. Ya, maka mahabbah harus ada. Roja, ya. Kan ada 3 itu. Al-mahabbah, wal-roja, wal-khawf. Nah, ini khawf. Ini kan kita bahas khawf ini, khasya khawf. Nah, padahal rasa takut itu bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Nah, orang ibadah sama Allah nggak takut gimana ya? Nah, kan itu. Maka itu batil. Ya, orang yang dia bersandar hanya bermodalkan mahabbah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa harap, itu batil. Kita disuruh oleh Allah untuk takut pada Allah, disuruh oleh Allah untuk berharap mendapatkan ampunan Allah, surganya Allah dan seterusnya. Bahkan Nabi dalam doanya ngajarin kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jadi menambahin Ustaz, kenapa khauf roja mahabbah ini ulama mengatakan yang saya kaji itu menjadi rukun ibadah. Ya. Kenapa tidak syukur atau khusyuk? Kenapa tiga perkara itu? Ya, sering obat itu pokoknya. Nah, yang pokok itu. Nah, kenapa yang lain tidak ini? Ketika disebutkan 3 yang pokok bukan berarti yang lain tidak penting. Ya, syukur tetap penting, khusyuk tetap penting. Gitu. Cuma kalau sudah 3 ini ada, maka yang lain ikutin. Yang lain ikutin. Orang kalau sudah punya rasa takut sama Allah, ya, kira-kira dia dapat nikmat bisa bersyukur atau tidak? Masih bisa. Yang lain ikutin. Pokoknya ini yang lain cabang. Nah itu pokok. Maka para ulama memang menyebutkan syarat ibadah itu yang harus 3 itu: al-mahabbah, al-khawf, wal-raja. Itu berdasarkan dalil berdasarkan analisa terhadap dalil-dalil yang ada, lalu para ulama menyebutkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Baik Bapak Ibu, nampaknya cukup dulu ya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tidak ada korban ya, tidak terjadi apa-apa. Cukup lama juga tadi goyangannya ya. Cukup lama. Semoga di tempat yang lain aman-aman saja ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.